Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di dalam kitab suci, juga dalam hidup kita, ada begitu banyak kontradiksi. Bahkan seringkali ajaran Yesus nampaknya kontradiksi. Tuhan seringkali mengatakan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Wah, kontradiksi itu. Barang siapa mau menjadi yang paling tinggi, dia harus yang paling melayani. Kontradiksi lagi. Dan memang dalam kehidupan ini juga seringkali terjadi banyak yang nampaknya berlawanan. Orang yang ngomongnya banyak sekali, biasanya justru membutuhkan keheningan yang lebih banyak. Ada seorang ahli meditasi yang menasihati seseorang yang sangat sibuk. Dan karena dia sangat sibuk, dia datang kepada ahli meditasi itu, guru meditasi itu, dan bertanya, "Guru, saya ini orang sibuk sekali. Bagaimana caranya saya bisa bermeditasi dalam waktu singkat dan bisa menjadi kemudian lebih tenang?" Dan guru itu dengan tenang mengatakan, meditasi itu tidak perlu lama-lama. 20 menit cukup setiap hari. Kecuali kita sibuk sekali, maka 1 jam. Dan dia terkejut. Kontradiktif. Justru orang yang sibuk sekali membutuhkan meditasi yang lebih lama. Tapi orang yang sudah biasa tenang, fokus, meditasi sebentar, cukup. Karena sepanjang hari, orang yang sudah biasa fokus dan tenang, meditasi terus. Itu kontradiksinya. Ada juga ungkapan kontradiksi yang lain, yang mengatakan bahwa kalau yang Anda punyai hanya uang, maka Anda adalah orang yang paling miskin. Itu juga kontradiksi. Tetapi dalam kenyataannya seperti itu. Air beriak, tanda tak dalam. Nah, Karena itu kita diminta untuk sungguh-sungguh bisa mencari keseimbangan. Cara kerja Tuhan dan cara kerja setan juga kontradiksi. Sama-sama menggunakan kitab suci tapi fungsinya beda. Sama-sama menggunakan nama Tuhan tapi fungsinya berlawanan. Salah satu contohnya, contoh kerja setan, kerja roh jahat. Ketika orang baik-baik, santai-santai, tidak dalam keadaan dosa, setan akan mengatakan, sekali-sekali melakukan yang menyenangkan diri sendiri, nggak apa-apa. Tuhan itu Maha Pengampun. Nanti kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu akan diampuni. Sekali-sekali menyenangkan diri sendiri, happy-happy, nggak apa-apa. Tuhan itu Maha Baik, Maha Murah. Nah, Tuhan aja dipakai oleh setan, dan baik itu Maha Murah. Maka sekali-sekali melakukan kejahatan nggak apa-apa. Tapi nanti ketika sudah jatuh dalam dosa, lain lagi kata-kata setan itu. Kamu nggak mungkin bangkit lagi, kamu nggak mungkin akan diampuni. Kamu dosanya ya itu terus. Nanti bertobat ya jatuh lagi. Nggak akan, Tuhan sudah kapok sama kamu. Nggak akan kamu diampuni. Nah itu dia. Sebelum berdosa Tuhan itu baik, sesudah berdosa Tuhan itu jahat sekali menurut setan. Berlawanan dengan kerja Roh Kudus. Ketika dalam keadaan baik, tidak berbuat dosa, Roh Kudus akan mengajar kita, bahkan mengatakan sesuatu yang keras. Jangan berdosa. Setia, tekun berusaha. Bentengi dirimu dengan tameng rohani. Karena Tuhan itu berkuasa menghukum orang sebelum berdosa. Tapi sesudah orang jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu membesarkan hatinya. Bangun, Tuhan sangat mengasihimu. Dosa-dosamu tidak akan mengalahkan besarnya cinta Tuhan. Rasakan bahwa engkau dicintai justru pada saat kamu berdosa. Maka bangun dan jangan berdosa lagi. Pasti bisa. Nah itu, terbalik itu cara kerjanya. Karena itu kita diminta untuk sungguh-sungguh memilih sesuatu yang mendalam. Firman mengatakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Karena disitulah ada ketenangan.
Menarik sekali ketika gelombang tinggi dan sebagainya. Tapi ketika orang menyelam, di dalam kedalaman itu ada ketenangan. Ada silence, ada solitude, ketenangan luar biasa. Lihat, permukaan dan kedalaman itu beda. Maka perlu kita masuk ke dalam kedalaman diri kita. Jangan mengarah keluar, kontradiksi. Yang menentukan kita bahagia itu our state of mind. Keadaan, pikiran, hati dan batin kita. Bukan apa yang ada di luar sana, tapi yang ada di dalam. Ini juga kontradiksi. Maka orang yang terus-menerus mencari di luar tidak ketemu. Tetapi yang masuk di dalam kedalaman akan menemukannya. Kita bisa menemukan sukacita, damai sejahtera kalau kita mengerti kontradiksi-kontradiksi ini. Dan belajar sungguh-sungguh menuju ke tempat yang lebih dalam. Karena air beriak tanda tak dalam. Karena itu kita perlu untuk sungguh-sungguh belajar tentang hukum kontradiksi ini. Kalau kita mencintai, justru kita harus berani membebaskan. Tetapi kalau kita tidak mampu membebaskan, justru kita menjadi terikat dan kita tidak mampu mencintai. Karena dasar dari cinta adalah kebebasan. Orang yang tidak bebas tidak bisa mencintai, ya terpaksa. Maka ketika kita mencintai, kalau kita ingin mendapatkan cintanya, justru kita membebaskan dia. Wah, itu menarik sekali. Tetapi resikonya kita tidak dicintai. Itu resiko mencintai. Itu kontradiksi itu. Karena itu Tuhan ketika menciptakan kita, Tuhan memberi kita kebebasan. Ada orang yang protes, Tuhan kan maha kuasa, daripada orang diberi kebebasan nanti melawan dia, mendingan diciptakan tapi tidak usah diberi kebebasan, hatinya terus-menerus mengarah kepadanya saja. Tapi itu bukan cinta. Untuk mendapatkan cinta kita, Tuhan mengambil resiko memberi kebebasan. Resikonya bisa menolak cintanya. Dan itu tidak masalah bagi Tuhan, karena cinta kita begitu berarti bagi Tuhan. Nah, kontradiksi itu. Karena itu kita mesti belajar keseimbangan. Dan kita menemukan keseimbangan itu ketika kita masuk ke tempat yang lebih dalam. Masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat perspektif dengan lebih luas. Karena itu di dalam mengusahakan sesuatu, kita jangan terlalu serius untuk yang negatif. Ketika kita mengalami persoalan, ini juga kontradiksi. Mengalami tantangan dan derita, kita harus berani mengatakan, derita kita itu tidak penting. Kegagalan kita itu tidak penting-penting amat. Kita ini siapa? Dunia tetap berputar meskipun kita gagal, meskipun kita kacau. Tidak penting kita itu. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami derita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh membantu orang lain, ketika kita ingin menciptakan suasana lebih baik, kita harus mengatakan, kamu adalah kunci. Tuhan sangat mencintaimu. Kamu itu diciptakan begitu penting seperti biji mata di mata Tuhan. Kamu bisa menjadi cahaya dalam kegelapan. Membawa damai ketika ada ketidaktenangan. Membawa kerukunan ketika ada perselisihan. Nah gitu, kontradiksi. Ketika menghadapi negatif dan derita, kemalangan, kan enggak usah repot. You itu enggak penting-penting amat. Tapi ketika kita mau membawa kebaikan, membawa berkat, kita harus berani mengatakan, you adalah kunci, sangat penting. You have to do the best. Karena segalanya tergantung padamu. Nah, karena itu kita harus menjadi bijak dalam hal melihat kontradiksi ini. Kita perlu menjadi sempurna, tetapi harus handle with care. I'm not perfect, but I'm working on it. Menerima diri apa adanya supaya bisa menerima orang lain. Karena itu saudara-saudari terkasih,
Mari kita bersyukur karena dalam keadaan apapun kita sangat dicintai oleh Tuhan. Dan itu yang memberi optimisme, memberi harapan bahwa di dalam kontradiksi-kontradiksi di dalam hidup ini kita bisa mengerti dasar yang bisa membuat kita sungguh-sungguh hidup dalam kepenuhannya, yaitu di dalam Tuhan sendiri. Maka mari kita pergi ke tempat yang lebih dalam supaya kita menemukan kedamaian. Dan kita juga menemukan apa yang penting di balik semua kontradiksi itu. Sehingga kita tidak dibingungkan oleh hal-hal yang nampaknya berlawanan, tetapi justru menemukan makna dari setiap peristiwa yang nampaknya sulit kita pahami. Dalam semuanya itu tetap harus mengingat, kita harus handle ourselves with care, because we are loved. Tuhan memberkati.